dan konsep dari psikologi behaviorisme. Sebelum lebih jauh membahas mengenai psikologi behaviorisme, kita harus memahami terlebih dahulu tentang apa itu psikologi dan behavior. Secara harafiah, psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Istilah psyche atau jiwa masih sulit didefinisikan sebab jiwa itu objek yang bersifat tak terbentuk, sulit dilihat wujudnya, meski tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Menurut teori behaviorisme, pembelajaran merupakan sebuah hasil dari respon seseorang atas stimulus yang diberikan. Behaviorisme merupakan pandangan yang menganggap seseorang pembelajar pada dasarnya pasif, namun merespon stimulus dari lingkungan. Behaviorisme merupakan aliran ilmu psikologi yang berfokus pada perilaku dengan asumsi adanya hubungan antara stimulus rangsangan dengan perilaku, yaitu behavior. Artinya, manusia berperilaku karena pengaruh dari lingkungan fisik, bukan dikarenakan insting seperti yang dikaji dalam aliran psikoanalisis, yaitu Alwisol 2009. Di dalam behaviorisme terdapat dua aliran yang berbeda, yaitu behaviorisme awal, yaitu tradisional dengan sudut pandang realis, dan behaviorisme radikal atau modern dengan sudut pandang pragmatisme. Lalu, menurut saya pribadi, behaviorisme adalah suatu tingkah laku seseorang yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau biasa disebut dengan homo mechanicus, yaitu manusia mesin. Selanjutnya di sini ada teori behaviorisme menurut para ahli. Lalu ada contoh studi kasus dari behaviorisme sendiri, yaitu Jono baru saja beranjak dari SMP menuju SMA. Ia masuk ke SMA yang terkenal sebagai SMA yang dihuni oleh orang-orang kelas atas, padahal ia berasal dari keluarga yang tergolong menengah ke bawah. Awalnya orang tua Jono tidak memperbolehkan Jono masuk ke sekolah tersebut karena takut Jono terpengaruh gaya hidup mereka. Namun paksaan Jono yang sedemikian rupa membuat orang tuanya luluh juga. Setelah beberapa lama berada di sekolah itu, Jono seperti mengalami diskriminasi karena ia tidak pernah mau untuk ikut bermain dengan teman-temannya saat diajak. Sedikit demi sedikit, ia mulai merasa dikucilkan. Awalnya ia tidak terpengaruh, namun lama-kelamaan ia mulai merasa kesepian. Bahkan teman-temannya senang sekali mengenai Jono. Perilaku teman-temannya membuat Jono tidak fokus, prestasi belajar mulai menurun. Ia membuat Jono selalu stres. Keadaan seperti ini mulai mengubah Jono. Jono yang selama ini selalu rendah hati, mulai merasa harus seperti teman-temannya. Akhirnya muncul juga keinginan untuk bermain dengan teman-teman. Ia mencuri uang orang tuanya untuk bisa berpenampilan seperti teman-temannya. Keadaan hidup seperti ini membuat ia tak nyaman. Ia ingin sekali tidak seperti ini, namun itu hanya tinggal keinginan saja. Ketakutan akan dikucilkan membuat ia tetap menjalankan kebiasaan buruk ini. Nah, jadi awalnya si Jono ini adalah anak yang pendiam dan rajin. Dia tidak pernah mengikuti gaya seperti teman-teman yang lainnya. Tetapi lama-kelamaan dia tuh merasa bosan, dan pada akhirnya si Jono ini memilih untuk mencuri uang orang tuanya, yang sedangkan uangnya ini untuk biaya kehidupan kedepannya dan untuk membayar biaya sekolahnya juga. Jadi si Jono ini kayak gengsi gitu. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia untuk berpikir, akan tetapi manusia hidup bukan sekedar sebagai makhluk yang berpikir, karena manusia juga berusaha untuk menentukan identitas dirinya untuk mencapai apa yang didambakannya berdasarkan observasinya terhadap lingkungan. Namun, untuk mendalami teori behavioristik dalam teori belajar, sebaiknya kita juga mendalami pengertian teori behavioristik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. See you!